Good morning. Hai, kita mau coba mencari segerombolan orang untuk kita edukasi tentang otot. Bisa minta waktu 10 menit nggak? Aku Dokter Maria mau edukasi. Kita nih, Iya, boleh nggak? Saya Maria. Ini siapa namanya? Vera. Vera. Itu temennya. Berdua ya? Itu juga bareng-bareng. Iya, Kenal juga. kenal dari pondok gitu. Oh, pondok pesantren. Iya. Oh, umuran berapa sih? Saya udah 20-an itu masih SMP. Oh, oke. Aku Dokter Maria nih. Ini kakak siapa namanya? Manda. Kamanda. Iya. Oke. Mau minta waktunya 10 menit aja bentar boleh? Buat diedukasi rame-rame ke sini. Oh, sama anak-anak. Iya. Putri. Oke. Halo Putri. Ini siapa? Cia. Cia. Halo. Firza. Firza. Hai Firza. Riva. Rifa. Sini aja kita sambil berdiri nggak apa-apa kali ya? Di tengah-tengah tiang ini ngadep sini jadi supaya kalian nggak silau. Gitu. Aku mau edukasi aja sedikit kali ini ke daerah sini nih. Biasanya aku di daerah Kedoya, Green Garden gitu. Kakak-kakak tahu nggak badan kita itu disusun dari apa aja sih? Badan kita itu? Nah, tulang, terus daging, air, darah, terus apa lagi? Boleh. Apa lagi? Sendi. Sendi boleh. Apa lagi? Saraf, otak, betul. Poinnya 4. Yang pertama itu tadi tulang, udah disebut tulang. Tulang itu ternyata cuma sekitar 30% dari berat badan kita. Misalkan berat badan kakak berapa? 60, 30%-nya berapa? 18 kilo ya, 18 kilonya itu tulang. Oke, makanya tetap kita butuh yang namanya vitamin D ya kan, kalsium buat membangun tulang. Yang kedua itu yang paling besar ternyata ya dalam tubuh kita adalah air. Itu 50%. Jadi 30 kilo dari 60 kilo kita itu adalah air. Karena setiap sel tubuh, sel rambut, sel kuku semuanya ada air. Oke. Kemudian yang udah disebut juga daging atau otot ya. Tadi Riva yang namanya. Ya. Otot itu nah bervariasi nih. Otot itu sebenarnya yang bagus sampai 25% atau 30% dari badan kita. Berarti dari 60 kilo terus mungkin sekitar 15 kilo itu harusnya otot tuh. Tapi kalau pada wanita-wanita apalagi yang ibu-ibu gitu ya udah makin tua umurnya, nah biasanya itu makin banyak komponen keempatnya, banyak komponen lemaknya daripada ototnya. Karena setiap otot selalu dibungkus lemak gitu. Jadinya bisa bervariasi dari 10% daging sampai 30% otot kita. Gitu. Nanti berbanding terbalik sama lemaknya. Lemak itu baiknya makin rendah kan? Lebih rendah lemaknya lebih baik dong. Gitu. Lemak itu baiknya dari 10% paling baik, tapi biasanya kalau yang gemuk bisa sampai 30%-nya pun itu lemak. Dari berat badan ya, patokan dari berat badan yang kita timbang. Gitu. Jadi 4 utamanya air, tulang, otot dan lemak. Harusnya lemak yang paling kecil. Gitu. Nah, sekarang kita mau fokus ngomong otot. Otot adalah apa coba? Kakak-kakak kepikir nggak otot itu gunanya buat apa sih? Menggerakkan tulang. Iya. Menggerakkan tubuh. Terus? Yang membungkus tulang itu. Iya, menopang tulang. Jadi fungsi utama otot itu buat kita bisa bergerak, berdiri dari kepala sampai kaki, betul? Iya. Kalau ini kita tahu sendi ya kan? Sendi itu terdiri dari minimal 3 bagian ya, bawah, tengah, sama di atasnya. Dan itu semua disusun, ditopang, diikat, dibalut sama otot. Gitu. Jadi kebayang nggak? Tulang itu kan kalau udah lewat masa, udah dewasa, udah umuran di atas saat puber, nah tulangnya itu biasanya segitu-segitu aja tuh. Yang ada kita tambah kepadatan tulang. Tapi tulangnya nggak bisa tambah panjang lagi, kita nggak bisa tambah tinggi lagi gitu kan, kalau udah lewat puber. Gitu. Nah, kalau misalnya tulangnya segini-gini aja, tapi kalau makin tahun makin besar beratnya karena makin gemuk. Nah, itu yang dipertanyakan ototnya atau lemaknya yang lebih banyak. Kalau lemaknya yang makin tebal, kebayang nggak tulangnya makin gampang goyang karena bukan otot. Lemak itu kan goyang-goyang ya. Lemak itu tuh kayak kayak kalau daging yang putih-putihnya itu kalau kita beli daging sapi atau ayam, ya gajih-gajihnya itu kan kebayangkan itu goyang-goyang gitu, itu tidak kuat, itu tidak diperuntukkan untuk menopang tulang. Jadi kalau terlalu banyak lemaknya sedangkan ototnya sedikit,
itu sangat berbahaya untuk jangka panjang, untuk keamanan dari jatuh. Jadi kalau orang makin tua yang gemuk gampang jatuh, sekali jatuh tulangnya patah. Karena itu dia tidak stabil menopang tubuh, jadinya jatuh. Nah, gimana caranya membangun otot? Dengan berolahraga. Ya, itu satu. Yang kedua dan yang paling penting adalah dengan apa yang kita masukkan ke mulut kita, gitu. Jadi kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan ya. Nah, itu sebenarnya tidak benar. Jadi nasi itu boleh, tapi nasi itu proporsinya sebenarnya nggak butuh banyak-banyak. Dari satu mangkok piring itu nasi cuma butuh karbohidrat lah ya. Mau nasi, singkong, kentang itu cuma butuh 30% aja. 50% itu harusnya daging, harusnya protein. Protein adalah zat pembangun tubuh, betul? Kenapa dibuat namanya pembangun tubuh? Karena dia membangun otot kita. Kalau kita nggak makan protein, kita nggak bisa kuat itu bangunannya. Tubuh kita itu nggak bisa kuat sampai kita, karena kita mikirnya bukan saat ini. Kalau saat ini masih muda-muda, itu kuat. Nanti kan kita nggak tahu kita umurnya sampai berapa ya, 60, 70, 80. Makin tua, otot itu menyusut teman-teman. Kalau udah menopause adalah waktu dimana udah nggak mens lagi. Tahu ya? Misalnya umur rata-rata Indonesia menopause itu 52 tahun. Kakak umur berapa? 23, berarti 30 tahun lagi mensnya berhenti. Rata-rata begitu. Nah, setelah mensnya berhenti, otot itu menyusut. Otot itu menyusut karena darah butuh protein. Jadi ototnya itu malah kegerus proteinnya. Jadi dari muda-muda begini nih, 20s atau malah sebelum 20, nabung otot yuk. Gitu, nabung otot. Jadi makin banyak apa yang dimakan. Protein tuh ada apa aja sih protein? Daging. Iya, hewani nabati ya. Ada telur, daging ayam, daging sapi, daging ikan, sama tahu tempe. Oke, gampang banget ngolah telur. Enak banget diapain aja, dikukus, ditim, digoreng. Telur sama protein. Itu harusnya komponen setiap kali kita makan itu setengahnya itu protein. Setengahnya tahu, tempe, telur. Ayam, olahnya diapain aja, ayam gampang. Banyak pilihannya, betul? Mau versi goreng, versi tidak goreng. Bebas lah, masih pada muda-muda ya kan, harusnya belum banyak sakitnya. Justru kita jaga supaya otot kita banyak dan nggak sampai sakit. Sakit itu kenapa sih sakit? Sakit yang banyak kan orang gemuk, tensi tinggi, gitu, kolesterol tinggi karena ototnya tuh kecil, ototnya tuh sedikit. Kalau otot itu lagi kondisi kita dorman atau kondisi sleep, kondisi tidur, otot itu memakan kalori loh. Otot itu memakan, makanya kalau orang makin banyak ototnya, dia kan susah gemuk juga karena kalau dia lagi istirahat pun kalorinya termakan sama otot. Tapi kalau lemak itu tidak bisa memetabolisme apa-apa. Lemak itu hanya sebenarnya sel sisa. Kelebihan dari karbohidrat, kelebihan dari gula diubah jadi lemak. Betul? Ingat nggak kalau belajar IPA nggak sih? Udah belajar kan? Ah, kalau kelebihan glukosa ditaruh di usus simpan ke darah, masukin ke hati. Jadilah sel lemak nanti dioper ke kulit, di bawah kulit. Makanya lemak itu dideposit di bawah kulit. Gitu. Gerakan 1-1-1. 1 minggu, 1 rumah, 1 tujuan. Indonesia sehat.